Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugerah Sucipto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kolaka Timur. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Haslinda, guru kelas 5 di SDN 1 Simbalai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelasnya, saya ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, yang pertama yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yaitu adalah 4. Yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak atau secara tepat. Nah, kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat, dengan membuat laporan percobaan siswa melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Saya kira itu ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa. Ya, jadi saya sudah mendengarkan tentang keempat tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ada pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran suhu dan kalor ini. Yang ada 2, yaitu yang pertama dari segi aspek pengetahuan, yang kedua dari segi aspek praktek, keterampilan. Keterampilan. Nah, yang mana kedua aspek ini, keterampilan pengetahuan yang pernah bagaimana seorang siswa mengetahui apa saja yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek pengetahuan ini. Yang kedua, keterampilan. Bagaimana seorang siswa dapat mempraktekkan dalam fungsi setiap dalam sumber energi panas ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi intinya atau garis besarnya yang ingin Ibu kembangkan yaitu dari segi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Begitu ya, Bu? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Dari rancangan pembelajaran mana yang ingin Ibu terapkan? Strategi yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran ini yaitu 2, strategi tanya jawab dan strategi diskusi. Mengajak seorang siswa dalam pembelajaran ini apa saja yang ada terkandung di dalam pembelajaran sumber energi panas dan berdiskusi melihat pembelajaran mana yang sangat bermanfaat dari kehidupan mereka. Iya, jadi itu strategi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan?
media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Di dalam media pembelajaran sumber energi panas ini saya kira sangat mudah dalam kehidupan sehari-hari untuk anak. Ya. Saya akan mengajak anak didik saya menyiapkan alat-alat yang akan kami gunakan dalam media pembelajaran. Mereka tidak akan mencari di mana di mana alat media pembelajaran yang lebih susah ada di antara dari tubuh mereka. Dengan cara menggesekkan tangan, mengambil batu dan digesekkan akan menghasilkan api. Menggesekkan tangan akan menghasilkan panas. Mengambil mistar dari kain digesekkan secara terus maka akan menghasilkan panas. Saya kira media itu yang akan saya tampilkan dalam praktek pengajaran pengajaran ini masalah energi panas. Nah, nanti saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Kemudian untuk mengakhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah percakapan hari ini Bu? Pembelajaran yang saya dapat dari percakapan ini, yang pertama dapat menambah pengetahuan saya bagaimana cara mengajar yang secara instruktur dan cara mengajar yang baik dan benar. Yang kedua, perencanaan yang lebih matang untuk masuk di dalam kelas, cara menguasai materi dan siswa yang ada di dalam kelas, menguasai kelas. Cukup Bu. Jadi sekian percakapan observasi yang telah kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Sampai bertemu di observasi dan pasca observasi. Siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Baik. Kita jumpa lagi seperti bagaimana kewajiban kita, yaitu datang di sekolah. Tujuan kita datang di sekolah yaitu untuk datang menuntut ilmu. Saya mau tanya dulu, hari ini bagaimana kabar semuanya? Baik. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang? Ibu guru absen dulu ya. Guru absen.
Disampaikan ada matahari, ada api, ada dari listrik. Tentang sumber energi panas. Setelah itu, setelah dibaca, pertama yang harus kita maksudnya yaitu siswa membaca teks bacaan yang berjudul sumber energi panas. Nah, sekarang tugasnya siswaku adalah membaca sumber energi panas. Bacaan sumber energi panas. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan disediakan berdasarkan informasi yang disampaikan. Di sebelahnya ada tanya jawab sebanyak berapa nomor di situ? Ada 6 nomor. Maka pertanyaan itu kita akan menjawab sesuai dengan sudah kita akan jawab dengan sesuai wacana sumber energi panas. Ya, kira-kira silakan dibaca, ditelaah. Setelah itu silakan diambil, silakan dibaca dulu, dibaca dulu wacananya. Setelah itu dijawab pertanyaannya ada di halaman berapa? Ada di halaman? Ada di halaman 3. Dibaca, baru dijawab. Setelah itu baru ya. Nah, sebentar saya suruh satu-satu naik di atas untuk presentasikan hasil temuannya yang ada di dalam sumber energi panas. Ya, silakan. Yang berikutnya sudah dibaca? Ya. Setelah dibaca, dicari kata kunci yang ada di dalam wacana itu. Dicari kata kunci yang ada di dalam wacana. Tahu kata kunci? Tahu kata kunci? Kalau tidak tahu, coba siapa yang tidak tahu? Apa itu kata kunci? Istilah-istilah yang ada di dalam sumber energi panas. Sekarang kalian sudah mengamati sumber energi panas yang ada di buku kalian? Ya, khusus dong. Sekarang kalian sudah mengamatinya. Sekarang tugas kalian, kita akan praktek melihat langsung benda sumber energi panas yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada di dalam tubuh kita, tanpa harus mengambil benda untuk mempraktekkan benda yang menghasilkan panas. Ya, contohnya dengan menggesekkan kedua benda, menggesekkan tangan akan menghasilkan panas. Coba kita gesek, coba semuanya kita gesek sama-sama. Kita gesek, sudah? Kita rasakan di pipi masing-masing. Terasa enggak? Iya. Terasa pak? Panas. Maka itulah yang membuktikan dengan menggesekkan dua benda, maka akan menghasilkan panas. Ya, sebelum itu kita praktek, kita membentuk kelompok dulu. Mungkin 3 kelompok ya. 3 kelompok kita bentuk, maka kita akan praktek apakah masih ada lagi sumber panas selain dari menggesekkan kedua tangan. Ya. Saya kira coba silakan bentuk kelompoknya, bentuk kerjanya menjadi satu kelompok. Ya, silakan. Semuanya sudah siap? Siap. Masing-masing ketua kelas mencatat namanya, masing-masing anggota kelompoknya. Ya, setiap anggota, setiap ketua mencatat nama anggotanya. Di sini yang kelompok laki-laki yang menjadi ketuanya adalah Adriana, yang di sini ketuanya adalah Putri, yang di sini ketuanya adalah Rafael. Dialah yang mencatat nama-nama anggotanya. Sebelum kita praktek di depan, ada benda. Sebentar saya akan panggil satu-satu yang mewakili dari
ketiga kelompok ini mewakili kita mempraktekkan apakah benar dengan menggosokkan mistar dan kain akan menghasilkan panas. Dengan menggosokkan batu, kedua batu ini kita akan gesek akan menghasilkan panas. Nah, yang ketiga, sumber energi panas selain dari matahari ada juga dari api. Maka kita akan menyalakan lilin ini dengan korek. Nah, kita akan lihat ini adalah sumber energi panas yang dari api yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik bumi maupun manusia, tumbuhan, sangat bermanfaat matahari dan kehidupan yang ada di bumi. Begitu pun dengan api. Api sangat bermanfaat bagi manusia. Kita tidak bisa bikin makan untuk kehidupan kita sehari-hari tanpa api. Ya, begitu pentingnya api dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang saya minta Alfiandra naik di atas, Putri naik di atas, Rahayu, dua orang, Afifa dan Rahayu silakan ke atas, Putri dan Arisda silakan ke sini, Alfiandra. Ya. Sekarang kita lihat di meja ini ada berapa benda, ada batu, ada mistar dan ada air. Sekarang kita mau menentukan apakah ketiga benda ini apakah dia mengandung panas atau kalau sekarang kita ambil benda yang pertama. Dan kalau benda yang pertama coba dibantu temannya dipegang sama sisi kain. Nah, satu orang yang mau gesek. Coba Ariana coba gesek. Coba gesek kain ini dengan mistar ini. Coba. Yang keras. Ya. Ya. Ya, digesek, ya. Apakah menghasilkan panas setelah digesek? Iya. Dia menghasilkan panas. Sekarang kita pindah pada benda yang kedua untuk kelompok ini. Nah, sekarang sama-sama ambil batunya. Apakah batu itu mengandung api setelah digesek keduanya? Coba. Diperlihatkan. Coba. Nah, api akan terpercik dengan setelah menggeserkan kedua batu. Betul kan? Benar? Setelah kita menggeserkan kedua batu ini, maka akan menghasilkan panas. Bahkan berbau panas api. Nah, sekarang itu dua benda yang digeserkan. Sekarang kita lihat, coba. Afifa, coba nyalakan lilin itu. Coba. Arah kayunya juga. Ya, selain kita sudah lihat tadi, selain tadi menggeserkan kedua benda ini, batu dan mistar dan kain, nah masih ada lagi sumber energi panas, yaitu api. Inilah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah sumber energi panas dari api. Saya kira bisa dipahami apa yang telah kita praktekkan? Saya mau tanya dulu, bisa dipahami apa yang saya jelaskan tadi? Iya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Tulis hasil pengamatan kalian, apa yang didapatkan tadi, apa yang dipraktekkan tadi, tulis dalam bentuk tabel dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Bagaimana sudah ditulis bagaimana apa hasil pengamatan kalian setelah mempraktekkan ketiga benda di atas? Sudah? Sudah siap? Kelompok 2? Sudah siap? Kelompok 3? Ya. Setiap kelompok naik di atas mewakili satu orang. Ketua kelompoknya melaporkan hasil pengamatan kalian setelah apa yang kalian tadi praktekkan di atas. Ya. Ketua kelompok silakan bawa hasil pengamatannya yang bersama kelompoknya.
akan dipresentasikan hasil pengamatan kalian setelah mempraktekkan ketiga benda ini. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, coba masing-masing dari peserta dari kelompok memperhatikan setiap ketua kelompok akan membacakan hasil pengamatannya setiap benda yang mereka ambil hasil pengamatan mereka akan melakukan kepada kalian. Ya, saya persilakan kelompok 1 silakan baca hasil pengamatan tentang apa? Apa yang diamati tadi? Ya, yang diamati dari kelompok 1 yaitu tentang kain dan mistar. Nah, coba silakan. Kami dari kelompok 1 bagaimana? Kalian sudah mendengarkan apa yang dibaca dari kelompok 1? Ternyata kain dan mistar kalau digesek akan menghasilkan panas. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita dengar dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 kasih kencang suaranya sedikit supaya bisa didengar teman-temannya. Ya. Iya. Nah, kelompok 2 tadi hasil pengamatannya adalah batu. Bagaimana tadi itu batu? Bagaimana batu setelah digesek akan menghasilkan percikan api. Nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 3. Apa yang diamati kelompok 3? Api. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 dan sumber panas yang berasal dari api sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikianlah terima kasih. Silakan kita tepuk tangan. Silakan. Demikianlah hasil pengamatan kita dalam materi sumber energi panas yaitu suhu dan kalori. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Betapa pentingnya sumber energi panas yang ada di muka bumi ini. Ada berapa sumber energi panas tadi? Ada berapa? Ada 2. Apa? Matahari dan api. Nah, yang sangat bermanfaat dan kedua ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, apalagi matahari. Bagaimana matahari itu? Matahari sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik manusia maupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat memerlukan matahari. Terutama manusia, hasil panennya membutuhkan matahari. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita membutuhkan matahari, apalagi kehidupan kita membutuhkan matahari dan sumber energi panas, terutama dalam membuat makanan untuk kita manusia. Makanya api dan matahari sangat bermanfaat untuk sumber energi panas bagi manusia. Ya, saya kira demikianlah pelajaran kita. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian dan orang di sekitar kalian. Demikianlah pembelajaran kita. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Anugrah Sucipto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Simbalai, Kabupaten Kolaka Timur. Saya masih ditemani
oleh Ibu Haslinda sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, jadi pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Yang pastinya perasaan saya yang pertama saya rasakan jelas merasa tegang, Ya. tapi dengan seiring dengan berjalannya proses pembelajaran, alhamdulillah saya merasa lebih baik. Ya, jadi alhamdulillah proses pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian selanjutnya bisa diceritakan kembali Bu, area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Yang pertama, yang pastinya setiap guru pasti melakukannya. Tahapan pertama dalam proses pembelajaran yaitu pertama menyiapkan perangkat pembelajaran. Menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua dengan cara area pengetahuan pengembangan yaitu ada dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Di mana area pengetahuan itu yang pertama siswa menyampaikan hasil pengamatan yang telah mereka praktekkan. Area keterampilan yaitu dapat mengetahui manfaat dan manfaat sumber energi panas baik dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari. Iya, jadi area pengembangan yang telah Ibu laksanakan yaitu di bagian keterampilan dan pengetahuan ya Bu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kendala-kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran. Iya. Menurut Ibu apa saja kendala-kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Yaitu kendala yang saya hadapi yaitu yang pertama masih adanya kurang minat belajarnya siswa, masih ada siswa yang masih kurang aktif, masih ada siswa yang kurang memperhatikan materi-materi waktu proses pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Maksudnya kenapa mereka kurang aktif di dalam kelas? Mungkin kurangnya minat belajar, kurangnya perhatiannya, sehingga mereka kurang memperhatikan materi-materi apa yang dihadapi, materi apa yang mereka pelajari. Ya. Jadi di sini bisa dibilang kira-kira kendalanya karena minat belajar mereka yang kurang ya Bu. Nah, selanjutnya rencana apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan atau kendala-kendala tersebut? Ya, mungkin dengan cara melalui pendekatan siswa, melakukan umpan balik, atau menanyakan kembali apa-apa yang masih kurang dipahami dalam proses pembelajaran, atau menggali lagi minat belajar siswa, atau mengelompokkan
mengelompokkan siswa mungkin Ya. sesuai dengan Sesuai dengan minat belajar. ya, sesuai dengan minat mengelompokkan belajarnya. siswa sesuai dengan minat Minat belajar. belajarnya. Iya, saya kira itu. Ya. Nah, kira-kira kapan ya Bu, Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu telah sampaikan tadi? Yang pastinya bukan dalam dekat ini, tapi kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi Ya. apa-apa saja yang saya hadapi selama dalam proses pembelajaran ini, seperti kurangnya minat siswa, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya. Yang kedua, mengapa dia kurang bergairah dalam belajar. Yang itu yang harus saya cari tahu, bagaimana solusi yang Ya. harus saya lakukan, apa langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan ke depannya. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Haslinda, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.